Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rahmat Hidayat, SPD, yang telah meluangkan waktu dalam wawancara pada malam hari ini. Sebelumnya, Ya, terima kasih saya kembali. izin perkenalkan diri dulu. Saya selaku ketua dari kelompok yang pewawancara. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri. Saya dari mahasiswa Unmul, Fakultas Epkip, Pendidikan Sejarah Angkatan 2021. Mungkin itu saja perkenalan singkat dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota atau teman-teman saya. Untuk itu saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Taib Amit, angkatan 2021, mahasiswa Pendidikan Sejarah, Universitas Mulla Warman. Selamat malam, Pak. Perkenalkan, saya Intan Ayus, sama dengan yang lainnya, angkatan 2021 juga. Perkenalkan, Pak, saya Adriana, Sejarah angkatan 2021 juga. Baik, tanpa membuang waktu lagi, mari kita mulai wawancaranya. Menyesuaikan dengan indikator pertanyaan yang akan ditanyakan. Mula-mula mengenai indikator pencapaian dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertamanya, indikator. Berhubung kan Bapak ini kan mengajar di kelas 10, 11, sampai 12. Nah, untuk itu kurikulum apa yang digunakan di saat Bapak mengajar di kelas 10? Kelas 10. Kalau untuk di kelas 10 saya masih menggunakan kurikulum 2013. Kalau untuk kurikulum Merdeka itu baru disosialisasikan dan kemungkinan besar akan dipakai mungkin ya. Itu pun masih sebatas kemungkinan, itu mungkin tahun ini di semester baru atau di tahun depan. Tapi itu masih tanda tanya untuk semester untuk kurikulum Merdeka ya, kurikulum Merdeka Bu. Jadi untuk saat ini masih menggunakan kurikulum 2013. Kurikulum 13 ya, Pak. Oke. Lalu apa saja strategi atau metode pembelajaran yang digunakan untuk kelas 10 ini, Pak? Strategi yang saya gunakan itu untuk mengajar tidak banyak, rata-rata spesifik seperti guru pada umumnya, mengajar di depan dan menjelaskan apapun yang bisa dijelaskan. Cuman saya lebih banyak menggunakan teknik mereka yang mencari materinya. Jadi saya hanya memaparkan judul-judul materi, lalu mereka yang mencari habis-habisan. Setelah mereka mendapatkan semua materinya, baru saya jelaskan secara terang-terangan, begitu. Tidak terlalu susah. Namun kalau untuk diskusi-diskusi kelompok, saya juga buat diskusi-diskusi kelompok, di mana mereka nanti akan berdiskusi ke masing-masing mereka sendiri gitu, presentasi dan diskusi ke masing-masing mereka. Bukan yang seperti biasa presentasi ke depan, tapi presentasi di antara mereka semua, gitu. Dengan cara berkelompok. Oke. Selanjutnya, apakah strategi atau metode pembelajaran itu yang digunakan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Bapak lakukan? Kalau untuk tujuan yang saya ingin capai itu sebenarnya masih belum terlalu maksimal ya, karena kondisi dan situasi yang cukup sulit untuk direalisasikan, dikarenakan untuk tujuan pembelajaran sejarah ini saya sebenarnya maunya itu bukan hanya sebatas teori, tapi juga datang ke tempat bersejarahnya. Namun karena waktu dan situasi tidak memungkinkan, jadi mau tidak mau untuk saat ini masih menggunakan media online. Misalnya melihat video di YouTube atau juga di internet, Google lebih tepat sih. Mas-mas Mbah Google kalau orang bilang. Itu lebih tepatnya di situ. Dan juga banyak menggunakan yang namanya virtual museum virtual. Jadi yang ingin saya capai masih belum terlalu 100% terlaksana lah, karena kondisi dan situasi yang masih belum terlalu mendukung. Nah, lalu selanjutnya, apakah terdapat kendala ketika menentukan strategi atau yang metode pelajaran yang disebutkan Bapak tadi? Kendala, wah. Ya mungkin kalau misalnya bahas kendala ya,
kita masih berada di Kalimantan Timur dan masih berada di Indonesia. Ketika kita sedang menjelaskan bagus-bagusnya, tiba-tiba jaringan lalit itu tentu saja jadi kendala. Terus tiba-tiba ketika seru-serunya menjelaskan, tiba-tiba listrik mati, itu juga jadi kendala. Terus pas sudah menjelaskan secara terang-terangan, mereka bilang paham. Terus pas kita kasih tugas, tiba-tiba nilai mereka di bawah KKM, itu juga jadi kendala itu. Jadi permasalahannya untuk kendala-kendalanya yang umum saja gitu, kayak internet, jaringan, listrik. Ya kalian semua tahu lah, apalagi yang tinggal di daerah. Listrik, Masya Allah. Masya Allah. Oke, untuk indikator sudah ya Pak. Sekarang tinggal untuk selanjutnya materi pembelajarannya nih Pak. Nah, untuk sumber belajarnya itu apa yang Bapak gunakan di kelas 10 itu? Sumber belajar yang saya gunakan di kelas 10, internet, buku paket. Dan itu museum tuh masuk, bukan. Itu sih, buku paket dan internet saya gunakan. Mereka soalnya belajar itu agak jarang sudah saya suruh mereka menulis di kertas, mereka lebih banyak menggunakan tab untuk belajar. Jadi makanya saya lebih banyak menggunakan internet untuk mencari materi daripada menggunakan buku paket. Tapi ada juga yang di buku paket itu sebagai pegangan kalau misalnya mereka sedang tidak menggunakan tab. Begitu. Apa ada alasan kenapa Bapak milih kayak tadi itu kayak tab atau sejenisnya gitu Pak, yang Bapak sebutkan tadi? Alasannya karena memudahkan pastinya ya, karena sejarah itu kan seperti yang kita semua tahu, sejarah itu perlu untuk bukti khusus, bukan bukti, maksudnya tuh ada benda terlihatnya supaya bisa meyakinkan bahwa ini benda bersejarah, ini tempat bersejarah. Kalau misalnya kita hanya sebatas teori-teori, hanya sebatas kata-kata saja, agak susah dipercaya gitu ya. Karena kita susah untuk membedakan apakah itu hanya dongeng atau benar-benar fakta dalam sejarah. Karena kita semua pasti belajar yang namanya fakta sejarah. Kalau fakta sejarah perlu dibuktikan. Buktinya itu dengan apa? Dengan didatangi dan melihat langsung. Minimal tempatnya, kalau misalnya tidak ketemu dan orangnya. Begitu. Kira-kira apa sih isi dari materi yang Bapak ajarkan itu? Isi? Maksudnya isi yang bagian mana nih? Materi yang mana nih? Maksudnya materinya banyak. Dari sumber belajar itu, Pak. Materi sumber belajar. Misalnya saya meminta mereka untuk mencari contoh-contoh fosil manusia purba. Nah, kalau misalnya membahas contoh fosil manusia purba itu kan kita tidak bisa membawa dengan mudah ya. Nah, tidak mungkin kita petantang-petantang tiba-tiba buat tengkorak gitu. Ini tengkorak manusia purba. Tidak. Jadi mau tidak mau kita harus menggunakan internet sebagai wadah untuk mereka melihat bagaimana bentuk dari manusia purba tersebut. Dan juga kalau misalnya membahas soal candi-candi, ya minimal kita cuma bisa membuat candi replika yang kecil. Itu pun butuh waktu untuk membuatnya, dan itu tidak bisa sembarang orang yang membuatnya. Saya pun masih, kalau masalah membuat candi-candi yang kecil-kecil gitu, masih wadidaw gitu, belum pernah juga. Jadi internet itu cukup memudahkan untuk memperlihatkan bentukannya saja gitu, walaupun tidak bisa dilihat secara langsung, minimal dilihat dari layar kaca, begitu. Nah, kembali lagi Pak, apa ada kendala nih ketika milih strategi tadi untuk materi ajarnya? Ada bro. Ada. Tentu saja ada. Tiba-tiba, silakan kalian cari Candi Borobudur. Maaf Pak, internetnya tidak ada. Maaf Pak, sepertinya saya belum bayar internet gitu. Apalagi kalau misalnya kita menggunakan media yang namanya televisi. Apalagi kita menggunakan media televisi kan. Maksudnya tuh kayak layar proyektor gitu. Ini layar proyektor itu tidak bisa digunakan tanpa listrik. Kan tiba-tiba mati listrik, ya gitulah. Tiba-tiba hilang gambarnya. Ya ujung-ujungnya kita harus improvisasi. Misalnya kita menampilkan peta Kalimantan Timur, tiba-tiba listrik mati. Improvisasi. Coba kalian buat contoh replika peta Kalimantan Timur. Saya suruh mereka maju, mereka gambar. Ada bentuknya kuda. Oke, mungkin dari saya sudah cukup ya Pak. Oke. Kemudian saya berikan kesempatan untuk teman lain, silahkan. Itu di dalam kelas itu kan apa saja suku yang ada di dalam kelas Bapak itu muridnya itu kan
dari berbagai suku gitu. Bisa disebutkan Pak? Ya kan berbagai macam suku, spesies pun ada. Astagfirullah. Ada kucing masih di dalam kelas, masuk tiba-tiba. Suku. Rata-rata kayaknya suku-suku yang ini, saya sebenarnya juga tidak terlalu memperhatikan suku kebangsaan mereka sih. Yang penting pas saya ajarkan mereka nyambung, oke lah. Tapi kalau untuk bentukannya itu lebih banyak Jawa, ada Bugis, Kutai, tidak ada Banjar. Tidak ada Banjar kelas 10 itu kan? Oh iya, Yasmin kelas 10. Iya, ada Banjar juga. Iya, rata-rata di sana Jawa. Bugis. Untuk warga aslinya kok dikit ya, padahal di Kalimantan Timur. Untuk suku Banjar dan Kutainya agak kurang di sana. Bisa dihitung masih. Jadi mayoritasnya gitu dari suku Bugis ya Pak? Mayoritas Jawa. Jawa ya? Jawa apa Bugis? Mayoritas Jawa. Jawa. Baik, selanjutnya mengenai agama yang ada di dalam kelas. Saja agama yang ada di dalam kelas. Agama? Iya Pak. Oh, alhamdulillah di sekolah kami Mayoritas rata-rata Islam. semuanya mayoritas. Bukan membahas mayoritas ya, memang sekolah Islam. Jadi insya Allah tidak ada yang beragama lain. Islam semua, full Islam. Maaf ya, siapa yang tadi yang Kristen? Bukannya tidak bermaksud, saya tidak bermaksud gitu. Baik, selanjutnya mengenai bagaimana status sosial peserta didik Bapak di dalam kelas. Mengenai status sosialnya. Peserta didiknya itu Pak dari apa ya? Dari apa ya, tingkat apakah dalam peserta didik Bapak itu ada yang dari kelas ekonominya menengah, atas atau bawah gitu Pak? Oh, itu. Jadi untuk status sosial mereka rata-rata itu menengah, enggak terlalu menengah ke bawah, enggak juga terlalu menengah ke atas. Standar mereka sama rata gitu. Yang terlalu kaya sudah tidak ada. Sudah subsidi semua rata-rata. Untuk status sosial mereka sama rata gitu. Tidak terlalu kaya, tidak terlalu miskin. Tapi rata-rata memang di atas rata-rata sih. Soalnya mereka sekolahnya SPP-nya mahal. Apakah dalam pertemanannya mereka tuh Pak, mereka tidak memandang kasta kah Pak? Enggak. Mereka tidak memandang kasta kalau di sekolah itu. Oh. Alhamdulillah tidak memandang kasta. Baik Pak, saya lanjut ke Karena mereka bukan agama Hindu. Oh iya. Pak, apakah peserta didik Bapak aktif ketika proses belajar mengajar berlangsung? Alhamdulillah untuk peserta didik saya yang saya ajarkan itu beberapa aktif, beberapa pasif. Beberapa ada tapi seperti hilang. Nah, itu. Bisa kalau aktif tuh Pak, contohnya seperti apa Pak? Banyak tanya. Saya pusing jawabnya. Nggak pusing sih, lebih kayak ya Allah, ini orang ini banyak tuh pertanyaannya. Yang pertanyaannya itu masalahnya kalau misalnya sesuai dengan materi aman. Pernah nggak ditanya tiba-tiba, Pak, asal-usul sedotan tuh gimana Pak? Pertanyaan kelima, apakah strategi atau metode pembelajaran yang digunakan Bapak disesuaikan dengan gaya belajar peserta didiknya Pak? Untuk metode yang saya gunakan untuk saat ini saya sesuaikan dengan bagaimana cara mereka belajar di sekolah. Saya menyesuaikan juga dengan sistem sekolah dan insya Allah mereka masih bisa menerima karena sistemnya tidak terlalu susah untuk mereka jalankan. Kalau di kelas saya tidak tahu di kelas lain. Nanti di kelas saya benar-benar kalau bisa semudah mungkin untuk belajar.
bukan memudahkan pembelajarannya, tapi semudah mungkin untuk belajar. Jadi mereka tidak perlu yang namanya harus mengeluarkan uang lebih untuk belajar gitu. Tapi kalau misalnya mereka benar-benar pengen semua, baru saya kasih opsi mau jalan atau enggak. Baik, pertanyaan selanjutnya yang keenam, Pak. Bagaimana minat belajar peserta didik Bapak ketika di dalam kelas? Kalau untuk minat belajar rata-rata itu menerima untuk pembelajarannya saya, karena di pembelajaran saya saja yang mereka bisa menggunakan tablet. Mereka maksudnya tuh lebih leluasa menggunakan tablet ketika jam saya, karena saya memang benar-benar menggunakan teknologi gitu untuk belajar sejarah. Karena sejarah itu kan jangan terlalu terkungkung dengan yang namanya kekunoan gitu. Kita harus kekinian juga gitu. Kalau misalnya membahasnya masa lalu, ya minimal kita mencari masa lalunya itu dengan cara yang terbaru gitu, menggunakan internet dan lain sebagainya. Baik, Pak. Pertanyaan ketujuh, apakah strategi atau metode pembelajaran Bapak itu sama setiap kelasnya, Pak? Setiap kelasnya itu sebenarnya saya sama ratakan. Cuman biasanya di lapangan bisa berbeda-beda, tergantung kondisi dan situasi. Kalau misalnya tiba-tiba saya ingin menggunakan tab dan tiba-tiba listrik mati, jadi saya harus improvisasi. Bagaimana caranya supaya belajar sejarah itu masih bisa dimasukkan ke dalam pemikiran. Bukan menyenangkan ya, saya tidak terlalu suka yang namanya kata pembelajaran menyenangkan, tidak. Tapi yang saya suka itu diskusinya. Diskusinya ujung menyenangkan. Nah, Baik, Pak. Untuk pertanyaan ke-8, bagaimana Bapak menerapkan metode pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didiknya, Pak? bagaimana cara saya menjalankan metodenya sesuai dengan karakteristik mereka? Ya, saya menjalankannya itu dengan mana ya? Aku susah juga menjelaskan kalau masalah dengan menjalankan. Soalnya setiap mereka itu beda-beda orangnya. Tapi saya menjalankannya dengan metode yang mereka anggap mudah aja sih. Mudah untuk diterima Saya ya, lebih Pak? menggunakan kalau pernah tahu atau sudah belajar yang namanya quantum teaching, saya menggunakan teknik quantum teaching. Udah sih. Quantum teaching. Yang kita tuh ikut pembahasan mereka dulu, baru kita masukkan ke dalam materi kita. Gitu. Baik, Pak. Untuk pertanyaan terakhir nih, apakah terdapat kendala ketika Bapak menentukan strategi atau metode pembelajaran di dalam kelas? Apakah terdapat kendalanya, Pak? Paling kalau misalnya kendala-kendalanya itu tidak terlalu berat ya, karena saya sudah berusaha menjelaskan sedetail mungkin terkait strategi. Bukan strategi sih, kan strategi itu kan tidak perlu saya jelaskan ke mereka gitu bagaimana caranya, yang penting saya jalankan aja. Paling kendalanya itu mereka itu agak lambat terkait pemahaman bagaimana caranya menjalankan tugas-tugas yang saya berikan. Gitu. Jadi saya harus lebih bersabar lagi. Baik, Pak, pertanyaan dari saya sudah cukup. Selanjutnya saya serahkan ke Intan. Baik, Bapak bisa dilanjut ya, Pak. Oke, boleh, lanjut. Jadi pertanyaan selanjutnya itu mengenai media pembelajaran. Nah, jadi apa saja alat pembelajaran yang tersedia di dalam kelas? Jadi alat-alat pembelajaran itu apakah memadai, Pak? Alat-alat pembelajaran di kelas saya yang saya gunakan itu memadai, karena juga kalau misalnya di kelas itu sedang tidak ada, maksud saya itu seperti spidol tiba-tiba habis, kan spidol di kelas itu kan tidak satu orang saja yang menggunakan, tapi semua guru juga menggunakan. Kadang-kadang kalau misalnya tiba-tiba pas di jam saya sudah habis spidolnya, saya jadi inisiatif punya spidol sendiri gitu untuk alat pembelajaran. Jadi papan tulis, dan jadi untuk semuanya itu insya Allah aman saja. Semuanya lengkap kecuali spidol tadi yang saya bilang, karena spidol itu tidak sadar habisnya gitu. CD-nya di dalam kelas ada Pak untuk menampilkan PPT gitu? Di kelas saya itu LCD-nya tidak ada, tapi kami menggunakan TV. Oh. Nah, kendalanya di situ lagi, HDMI-nya kadang hilang. Jadi LCD itu termasuk ke
Media pembelajaran ya Pak? Ya, termasuk ke dalam media pembelajaran. Alat sih bagi Alat ya? alat. Iya, media juga. Masuk ya? Masuk. Laptop untuk Tunggu. menampilkan. Yang masuk itu sebenarnya bukan LCD-nya, proyektor. Iya, Kalau proyektor. LCD itu kan layarnya. Jarang menggunakan layar. Kalau untuk media pembelajarannya Pak, apa yang Bapak gunakan? Apakah buku saja atau menggunakan laptop untuk PowerPoint gitu? Saya lebih banyak menggunakan laptop, PowerPoint dan video pembelajaran saya gunakan. Baik, kenapa Bapak menggunakan media pembelajaran tersebut? Pertama, kalau misalnya saya menggunakan laptop, itu lebih mudah mereka melihat dan tidak perlu lagi saya menunggu waktu untuk mereka mencari di buku paket. Karena kalau misalnya saya suruh cari di buku paket, kadang saya suruh, "Hey, buka halaman 50." Ada aja tuh yang entah mendengar atau tidak ya gitu. "Halaman berapa, Pak?" Ada yang nanya balik. Kalau misalnya langsung PowerPoint kan saya tampilkan, tidak mungkin mereka bertanya. Iya, benar Pak. Kecuali mereka memang tidak. Jadi bukan nggak bisa melihat. Ya, baik Jadi Bapak. itulah. Mengenai media tersebut, apakah ada kendala ketika Bapak menentukan media pembelajaran itu? Kendalanya itu kalau misalnya perangkatnya tiba-tiba hilang. Bukan hilang sih, lebih tepatnya itu tidak berada di tempat yang semestinya. Misalnya ketika saya menggunakan laptop, kan butuh yang namanya HDMI untuk menyambungkan ke TV. Nah, kadang HDMI-nya tuh yang tidak ada. Bahkan lebih parahnya lagi, kadang terminalnya yang hilang. Bukan hilang sih, tidak ada gitu, tidak ada. Jadi untuk kendalanya di sana sih, bagian peralatan untuk melengkapi pembelajaran. Hal-hal kecil yang dianggap remeh, tapi ketika tidak ada, kebingungan bagaimana caranya mencarinya. Gitu. Iya Pak. Kembali lagi ke media pembelajaran tersebut, apakah menurut Bapak itu media pembelajaran tersebut itu menunjang dalam pembelajaran Bapak? Gimana Pak? Apakah menunjang? Kalau untuk menurut saya pribadi menunjang gitu. Kenapa menunjang? Karena kalau misalnya di PowerPoint itu kan saya juga menyediakan gambar gitu. Kalau misalnya tidak menggunakan gambar, saya pindah ke video. Dan mereka bisa melihat secara langsung bagaimana bentukan dari beberapa benda-benda yang kita anggap bersejarah. Gitu. Jadi kalau misalnya menggunakan media tersebut, memudahkan untuk melihat secara langsung, walaupun tidak datang secara langsung. Gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa saja pertimbangan Bapak ketika menentukan strategi tersebut dalam pembelajaran yang Bapak terapkan? Pertimbangannya yang pasti, apakah kira-kira semua bisa masuk atau tidak dengan strategi yang saya gunakan, itu yang pertama. Dan yang kedua, kira-kira kalau misalnya saya menggunakan strategi ini, apakah medianya ada gitu atau tidak. Dan yang ketiga, kalau misalnya saya menggunakan strategi ini, apakah kira-kira waktunya cukup untuk saya gunakan gitu. Karena kadang strategi yang karena kadang strategi yang kita buat, strategi yang kita rencanakan dari awal ketika pas sudah di lapangannya, ada saja kendala-kendala yang membuat pembelajarannya itu malah berkurang waktunya. Misalnya ini, mohon maaf kalau misalnya ada guru yang sebelum saya itu pembelajarannya melewati batas gitu, maksudnya tuh ada korupsi waktu. Nah, saya jadi harus menggunakan waktu seadanya gitu untuk melanjutkan pembelajaran. Dan juga kadang kalau misalnya tiba-tiba di hari itu kita sudah siapkan strategi sematang mungkin, tiba-tiba di hari itu ada agenda yang tidak bisa, yang harus dijalankan untuk agenda sekolah gitulah. Jadi mau tidak mau strategi itu tertunda untuk digunakan. Gitu. Adakah prinsip tersendiri dalam penggunaan strategi pembelajaran yang Bapak terapkan? Persepsinya Bapak gitu dalam menerapkan strategi pembelajaran itu? Kalau untuk persepsi saya sih mudah. Dan mereka saya anggap bisa
menerima dengan gampang gitu terkait media yang saya gunakan ini, strategi yang saya gunakan ini gitu. Jadi makanya saya yakin menggunakan strategi ini karena tidak susah untuk dijalankan, mudah untuk dijalankan, cuman butuh waktu yang agak panjang memang. Baik, selanjutnya yaitu mengenai tujuan dari pembelajaran yang Bapak ingin capai itu seperti apa sih, Pak? Yang ingin saya capai itu mereka paham soal sejarah, mereka paham yang mana yang baik, mereka paham yang mana yang buruk. Jadi yang buruk-buruk mereka tinggalkan, sejarah-sejarah buruk yang mereka ketahui itu mereka tinggalkan, dan sejarah-sejarah yang baik itu yang mereka ingin gapai lagi gitu, gapai kejayaannya lagi, begitu. Itu yang saya cita-citakan. Misalnya kayak kejayaan zaman Majapahit. Majapahit kan jaya dengan teknik yang dengan teknik yang mereka gunakan pada zamannya. Nah, yang saya inginkan itu siswa-siswa ini juga bisa mengimplementasikan di dunia nyata bagaimana cara menjayakan wilayah yang mereka duduki sekarang ini. Maksudnya itu kayak minimal di kelas mereka bagaimana cara mereka untuk berjaya, tapi dengan teknologi dan sistem yang mereka gunakan pada saat ini gitu. Jadi bukan masalah tentang kejayaan yang terjadi di masa lalunya juga, tapi juga terkait kejayaan yang bisa mereka bawa ketika mereka menggunakan teknik-teknik yang kekinian gitu, bukan sebatas masa lalu. Jayanya sama, tapi tekniknya berbeda. Untuk pertanyaan terakhir nih, Pak, bagaimana kriteria kelulusan di mata pelajaran yang Bapak terapkan? Kriteria yang saya harapkan gitu ya terkait kelulusan di materi saya. Ya, Pak. Mereka paham soal sejarah. Mereka paham sejarah. Mungkin kalau dari saya udah cukup, Pak. Terima kasih ya, Pak. Oke. Nah, Ya, selanjutnya sama-sama. dilanjutkan oleh Mbak Ana. Baik, di sini saya ingin bertanya kepada Bapak tentang aktivitas yang ada di dalam kelas. Yang ingin saya tanyakan, apakah peserta didik Bapak aktif ketika strategi atau metode pembelajaran digunakan? Tentu saja mereka aktif karena mereka menggunakan teknologi. Kalau misalnya saya menggunakan sistem-sistem zaman dulu, zaman feodalisme, zaman-zaman Belanda, aktif untuk membaca doa sebelum tidur. Jadi kalau untuk strategi yang saya gunakan, alhamdulillah mereka aktif. Maksudnya gitu sih sebenarnya. Adakah interaksi sosial, Pak? Misalnya diskusi kelompok di dalam kelas? Ada. Untuk saat ini saya lebih banyak saya baru-baru ya. Saya mencoba untuk menerapkan sistem diskusi yang cukup panjang dan itu menyeluruh untuk sekelasan. Jadi saya agak ada menggunakan teknik tersebut. Untuk yang terakhir, ada aktivitas fisik di dalam kelas Pak? Ya, ada adegan simulasi Pak di dalam kelas tentang sejarah. Masanya kayak drama-dramanya gitu ya? Ya. Untuk saat ini saya masih belum menjalankan hal tersebut dikarenakan waktu yang sangat terbatas gitu, dan juga mereka butuh waktu untuk bisa mempelajari hal tersebut, karena drama sejarah ini kalau misalnya tidak sesuai dengan ritmenya, takutnya orang-orang yang melihat kalau misalnya saya rekam tiba-tiba saya kirim di YouTube itu pasti banyak yang ini bukan begini caranya, ini seperti ini. Jadi untuk saat ini masih saya belum terapkan, tapi untuk kedepannya kemungkinan besar saya bakal terapkan, tapi butuh waktu. Baik Pak, itu saja yang ingin saya tanyakan. Saya serahkan selanjutnya ke Toyep. Baik Pak, saya ingin bertanya tentang individualitas anak-anak di kelas. Pertanyaan saya, apakah kriteria kelulusan individu itu tercapai? Ya, untuk di kelas saya kelulusan individu tercapai. Alhamdulillah tercapai.
Baik, Pak. Eh, dan pertanyaan yang kedua, apakah terdapat peserta didik yang mengalami kesulitan ketika strategi atau metode pembelajaran digunakan secara individu? Untuk kesulitannya tentu saja ada pasti. Untuk tingkat kesulitannya itu kadang mereka kan tidak semua menggunakan tab. Tuh, jadi kadang-kadang mereka ketika saya minta untuk belajar menggunakan tab, mereka ya kendalanya tidak menggunakan tab. Karena biasanya tuh karena memang belum ada tabnya, atau kadang tabnya yang di charger. Maksudnya itu terpisah dari badan mereka gitu, terpisah. Jadi kan chargernya itu kan di dekat colokan ya, dan mereka tidak standby di dekat colokan tersebut. Mereka duduk di kursi masing-masing. Jadi ketika saya ingin menggunakan sistem atau strategi yang mau saya gunakan, terkendalanya di sana itu. Karena kondisi yang sulit untuk mereka menggunakan tab, karena kan di tab mereka itu sedang di charger. Dan juga ada juga yang tabnya rusak. Tabnya rusak ini benar-benar kendala cukup besar ini, karena ketika saya meminta mereka untuk mencari materi yang menggunakan tab mereka masing-masing, ada aja satu orang nih kayak ngantuk-ngantuk gitu. Saya tanya, kenapa kamu tidak mencari? Tab saya rusak, Pak. Itu jawaban. Itu yang bagian kendalanya. Oke, Pak. Sekarang saya kembali ingin bertanya tentang integritas. Pertanyaannya, apakah strategi atau metode yang Bapak pilih itu mengembangkan kemampuan kognitif peserta didik? Insya Allah kalau saya lihat secara langsung ketika saya sedang berkomunikasi dengan mereka, beberapa sih berkembang, beberapa ya. Saya nggak berani bilang semuanya. Saya hanya berani bilang beberapa, karena untuk mempelajari sejarah tidak butuh waktu yang cukup lama untuk bisa memahami, karena tidak bisa sembarang orang bisa mudah dengan fokus ketika kita membahas terkait kemerdekaan. Kadang orang-orang mendengarkan masalah kemerdekaan, rata-rata orang tidur kan. Maksudnya itu tidak fokus, itu susah untuk fokus, apalagi sudah sering mendengar terkait bahasan soal kemerdekaan. Jadi itu contoh ya, maksudnya itu contoh. Ada juga materi lain yang tidak bisa saya sebutkan, itu contoh yang paling mudahnya. Oke, Pak. Strategi dan metode yang Bapak pilih itu mengembangkan kemampuan efektif peserta didik. Nah, pertanyaannya, apakah strategi metode yang Bapak pilih itu mengembangkan kemampuan psikomotor? Untuk strategi yang saya gunakan, alhamdulillah psikomotor mereka jadi berkembang juga gitu. Karena keahlian mereka dalam menjalankan hal-hal yang agak rumit itu mereka bisa jalankan gitu. Karena tugas yang saya beri bukan hanya sebatas terkait mereka mencari materi, tapi bagaimana cara mereka menyesuaikan materi yang saya sebutkan. Karena kadang saya sebutkan materi itu tidak sedalam, maksudnya tuh hanya sebatas tema, itu pun tidak mendasar gitu, masih ngambang. Dan mereka berusaha untuk mencari hal tersebut sampai benar-benar pas dengan apa yang saya mau. Jadi psikomotorik mereka juga berjalan maksimal untuk di pembelajaran saya. Gitu. Alhamdulillahnya. Tapi tidak semua, beberapa. Apakah terdapat strategi atau metode yang mengintegrasikan kedua pertanyaan tersebut tadi, Pak? Seperti yang Bapak jelaskan tadi kan, kayak tadi pertanyaan pertama itu tentang kognitif. Terus pertanyaan kedua tadi tentang psikomotor, Pak. Nah, dari pertanyaan tadi kan itu udah Bapak jelaskan kan. Nah, terus di yang pertanyaan terakhir ini, apakah terdapat strategi atau metode yang mengintegrasikan? Ada metodenya. Ketika mereka sedang berada di lapangan, maksudnya untuk sejarah ini kan di lapangan itu misalnya mereka sedang berkunjung ke suatu tempat, nah itu mereka benar-benar menggunakan psikomotorik dan kognitif mereka itu, pengetahuan dan bagaimana cara mereka beradaptasi di lingkungan tersebut.
begitu, dengan pemahaman sejarah yang mereka dapatkan dari saya, begitu pastinya. Tapi untuk hal tersebut sangat jarang saya gunakan karena itu saya bilang waktunya tidak ada, bukan tidak ada ya, belum ketemu aja lagi. Baik Pak, pertanyaan dari saya hanya sampai di sini. Saya kembalikan ke Anissa Fitri. Oke, lanjut. Selesailah rangkaian wawancara pada malam hari ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Bapak yang telah meluangkan waktunya. Padahal ini waktu istirahat ya Pak. Juga Pak, mohon maaf Pak, itu apabila tadi tuh kami ada kesalahan kata atau menyinggung Bapak saat wawancara tadi tuh. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Yuk, sama-sama. Terima kasih Pak. Semangat Ada yang kuliahnya. Semangat kuliahnya. Jangan lupa ikut BEM. hidup HPS. Jadi MPS. Viva Legislativa. Masih ingat.